Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihadi waz zamati wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khulqul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah mana memberikan rezeki, yang telah mana memberikan begitu banyak kenikmatan, yang telah mana memberikan kesehatan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai kaum muslimin wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah wasiat khatib kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kepada baginda nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa muladina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin. Semoga kita semua bisa selalu istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan selalu istiqamah bersalawat kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau wafat ketika baginda Nabi berada di dalam rahim ibundanya. Masa kecil baginda Nabi tanpa kasih sayang seorang ayah, namun baginda Nabi tumbuh dan besar dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan para ulama-ulama seperti Imam Bukhari yang lahir dalam keadaan yatim. Tak hanya yatim, namun ia buta sejak kecil. Maka bersyukurnya Imam Bukhari memiliki seorang ibu yang luar biasa. Ibunya berazam jika putranya bisa melihat, ia akan menyerahkan putranya kepada para ulama untuk dididik ilmu agama hingga ia tumbuh menjadi perawi hadis yang masyhur. Begitu pula dengan Imam Syafi'i yang sudah ditinggal wafat ayahandanya di usia 2 tahun. Imam Syafi'i tumbuh dan besar di bawah asuhan ibundanya. Hingga suatu saat ketika Imam Syafi'i besar, ibunya berkata, "Belajarlah nak, kita bertemu lagi nanti di surga." Begitu hebatnya ibunda Imam Syafi'i sampai-sampai ibunya memberikan kesempatan kepada Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu tanpa ada batasan waktu, sehingga Imam Syafi'i menjadi ulama yang masyhur. Bahkan mazhab Imam Syafi'i menjadi mazhab terbesar di dunia dalam bidang fikih dengan penganut 50% di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh mulianya kedudukan anak yatim dalam Islam. Bahkan Nabi dan Rasul agama Islam adalah anak yatim. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh memandang remeh anak yatim, tidak boleh mencerca anak yatim, dan tidak boleh menghina anak yatim. Perlu diketahui bahwa satu-satunya agama yang memperhatikan anak yatim adalah agama Islam. Tidak ada ajaran agama lain yang mengajarkan secara gamblang interaksi terhadap anak yatim. Itulah ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum." Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghardik anak yatim konteksnya luas. Bukan hanya menghina, bukan hanya mencaci, bukan hanya memaki, dan bukan hanya benci terhadap anak yatim.
Namun juga termasuk menghardik anak yatim adalah mentelantarkan anak yatim. Tidak terpeduli pendidikan anak yatim. Tak acuh terhadap akhlak anak yatim. Harusnya jika kita mengaku sebagai muslim sejati, maka jadikanlah anak yatim seperti anaknya sendiri. Peliharalah anak yatim, didiklah anak yatim, dan asuhlah anak yatim, sehingga anak yatim tersebut tumbuh dan besar memiliki masa depan yang cerah. Biayailah mereka masuk ke pondok pesantren, agar anak-anak yatim tersebut mendapatkan pendidikan agama yang terbaik seperti Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Jika itu yang dilaksanakan, maka jaminannya surga ditemani oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Sa'ad ibn Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada." Wa qala bi isba'i as-sababati wal wusta. Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Selain itu berbagi kepada anak yatim, memperhatikan anak yatim, dan juga menyayangi anak yatim akan melembutkan hati kita. Akan membuat hati kita bahagia dan tenang. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan keras hatinya. Nabi Muhammad SAW lantas menyarankan, apakah engkau suka hatimu menjadi lembut dan kamu mendapatkan hajatmu atau keperluanmu? Maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berikanlah makan kepadanya dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan niscaya kamu akan mendapatkan hajatmu. Hadis riwayat Abdul Razak. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara anak yatim dan bisa masuk ke surga dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullah ala taufi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima marwantahu amma naha wa alamu anna allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallimu ala ali wa sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahumma 'anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان للمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يعظكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.